Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Bahkan di sepanjang musim hidup kita tiada satupun janji Tuhan yang tidak tergenapi. Saya yakin dan percaya dan saya berdoa agar kiranya semua janji Tuhan senantiasa tergenapi di sepanjang musim kehidupan kita. Mari kembali kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat limpah rahmat anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukti nyata betapa Engkau sangat amat mengasihi kami semua. Untuk itu kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanyalah kepadamu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan selalu dan senantiasa memagari kami. Sehingga Tuhan sendirilah menjadi kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Jagai kami ya Allah kami. Sebab hanyalah kepadamu kami berharap, berlindung dan percaya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 48 berkata begini. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Wow, haleluya. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Ya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pertama Yesus melakukan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul di luar anak-anak dan perempuan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, sehingga orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat tanda dan mujizat yang dikerjakan. Bahkan mereka membuat satu pernyataan bahwa sesungguhnya Yesus ini adalah nabi yang akan datang. Tetapi sesungguhnya Yesus ingin berbicara kepada mereka, juga termasuk kepada kita, bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hal ini sulit dipahami oleh suku bangsa Yahudi. Oleh sebab itu Yesus perlu melakukan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar suku bangsa Yahudi yang mempunyai sejarah kitab suci perjanjian lama, mereka bisa diingatkan kembali. Pada waktu mereka, nenek moyang mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memberikan roti mana kepada mereka. Dan sedemikian juga pada waktu mereka 5.000 orang berkumpul, tidak ada makanan, yang ada cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Maka Yesus melakukan mujizat. Dari tidak ada menjadi ada, sebagaimana pengadaan Tuhan kepada suku bangsa Israel yang merupakan nenek moyang mereka. Tuhan menyediakan roti mana. Hal ini tiada lagi lain untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus itulah yang melakukan mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih tetap saja sulit untuk bisa mempercayai. Kecuali para murid Tuhan izinkan terjadi, bisa melihat kuasa, kasih, dan mujizat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Maka setelah Yesus melakukan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus menyuruh para murid untuk menyeberang. Dan pada waktu para murid menyeberang, kira-kira jam 3 pagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dihantam badai dan gelombang angin sakal. Sehingga mereka sekalipun nelayan yang punya keahlian di Danau Galilea, mereka kewalahan dan mereka sudah tidak berdaya. Di tengah kondisi keadaan yang seperti itu, Yesus yang sebelumnya sedang berdoa di atas bukit, dia melihat kondisi itu, maka apa yang terjadi? Yesus menghampiri para murid dan Yesus berjalan di atas air. Para murid melihat Yesus sempat salah paham. Mereka berpikir itu adalah hantu, tapi Yesus menyatakan dirinya, ini aku. Dan Petrus berkata, jika itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, berjalan dan datanglah. Dan apa yang terjadi pada waktu Petrus fokus kepada Yesus, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka Yesus kembali ke perahu dan para murid bisa melihat
bahwa sesungguhnya Yesus bukan cuma sekedar nabi, Yesus bukan cuma sekedar manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan. Sebab halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya tunduk terhadap perkataannya. Selanjutnya akhirnya Yesus sampai di seberang dengan para murid, dan orang banyak datang menghampirinya serta bertanya, bagaimanakah mungkin kau bisa ada di sini sedangkan sebelumnya kau tidak pergi bersama dengan para murid? Yesus tidak menghiraukan pertanyaan mereka, tetapi justru Yesus mengatakan yang sesungguhnya. Yang Yesus katakan adalah, engkau mencari aku bukan karena engkau percaya melihat tanda, tetapi karena engkau melihat roti. Haleluya. Dan orang banyak berkata, apakah yang harus kami kerjakan supaya kami boleh melihat? Dan Yesus berkata, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus adalah anak Allah. Sebab Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang melakukan mujizat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mereka berkata begini, ya, nenek moyang kami punya sejarah roti mana turun dari surga melalui Musa. Dan Yesus berkata, sesungguhnya bukan Musa yang menghadirkan roti itu, tetapi Bapakkulah yang menghadirkan roti itu. Nah sekarang roti yang tadi kamu makan itu, Bapakku melakukan mujizat di dalam aku untuk menghadirkan roti itu yang kamu makan sampai kenyang polote, sisa 12 bakul. Jika bukan Tuhan yang melakukan, itu gak akan pernah mungkin bisa. Nah sekarang yang hadir bukan Musa, tetapi aku adalah anak Allah. Aku adalah Allah itu sendiri. Aku adalah Tuhan itu sendiri. Hal ini menjadi pertanyaan. Kenapa mereka masih bisa melihat Yesus sebagai manusia? Jangankan mereka, para murid Filipus juga berkata, jika engkau itu Bapa, tunjukkanlah kepada kami. Dan Yesus berkata kepada Filipus, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, masih engkau minta menunjukkan kepada aku bahwa siapa itu Bapa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Masih bimbang juga. Yesus memberikan penjelasan lebih lagi. Seandainya itu juga kurang meyakinkan engkau, lihatlah hasil daripada perbuatan, kuasa dan mujizat Bapa yang dikerjakan di dalam aku. Haleluya. Sehingga sesungguhnya aku dan Bapa itu adalah satu. Hal ini juga lah yang Yesus katakan kepada orang-orang suku bangsa Israel, suku bangsa Yahudi, Farisi dan ahli Taurat. Sesungguhnya Yesus berkata, aku adalah roti dari surga. Bukan roti jasmani seperti roti mana yang diberikan kepada nenek moyang mereka melalui Musa pada waktu mereka ada di padang gurun. Tidak. Yesus berkata, mereka makan roti mana, tetapi mereka semuanya mati. Dan Yesus juga berkata, jika engkau hanya mencari roti yang kamu makan itu, maka kamu pun juga semua akan mati. Sehingga Yesus mendeklarasikannya, aku adalah roti kehidupan itu. Wow, haleluya. Tuhan itu luar biasa. Cara penjangkauannya kepada orang banyak pada waktu itu. Tuhan mengingatkan kepada mereka tentang roti mana di padang gurun yang Tuhan berikan kepada suku bangsa Israel yang notabene nenek moyang mereka. Dan Yesus melakukan itu di hadapan mereka. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar mereka bisa melihat dan datang kepada Bapa. Dan untuk bisa datang kepada Bapa nggak ada lagi lain caranya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sehingga Yesus mendeklarasikan, jika engkau makan roti itu engkau akan mati lagi. Tapi jika engkau makan aku, yaitu roti hidup, engkau tidak akan pernah mati lagi. Sebab dagingku adalah roti, darahku adalah minuman. Dengan cara bagaimana? Yesus telah memikulkan seluruh dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk melepaskan pengampunan penebusan bagi setiap kita. Artinya, hanya Yesuslah roti hidup itu yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang mau datang serta percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita hendaklah jangan hanya sekedar bekerja, jangan hanya sekedar mencari dan menerima mujizat,
tentang hal-hal yang bersifat sementara. Tapi Tuhan mau agar kita juga mencari, mendapat dan memperoleh sesuatu yang kekal, yaitu roti hidup itu. Dan roti hidup itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan hendaklah ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Pada waktu kita adakan sakramen perjamuan kudus, pada waktu kau mengangkat roti, kau percaya, kau imani bahwa roti itu adalah sesungguhnya tubuh Yesus. Pada waktu kau minum anggur itu, kau yakin itu hanya perlambang bahwa sesungguhnya anggur ini adalah darah Yesus. Pada waktu kau makan tubuhnya, kau minum darahnya, maka engkau diselamatkan. Secara rohani tiada lagi lain, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara dan saya akan menerima anugerah dan keselamatan. Dan keselamatan berbicara tentang hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal pasti Tuhan akan membangkitkan kita. Pasti Tuhan akan menyelamatkan kita pada waktu akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan dikasihi Tuhan, buka hati, ucapkan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka saudara dan saya diselamatkannya. Dan pada waktu saudara diselamatkan, saudara diubahkan oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang baru. Keyakinan saja tidak cukup. Keyakinan harus disertai dengan percaya. Haleluya. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan yang yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi, lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur dan terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah sesungguhnya roti hidup yang merupakan makanan kami. Tuhan Yesus, sesungguhnya darah-Mu adalah minuman kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu terpecah untuk setiap dosa kami. Darah-Mu tercurah untuk pendamaian dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus, Engkau tidak lagi di luar kami. Sekarang Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Sebab dengan mulut kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa. Dan aku percaya Dia akan datang yang kedua kali. Aku bersyukur dan berterima kasih. Dan aku mengundang Engkau Yesus masuk di dalam hatiku. Jadilah Tuhanku serta Juru Selamat pribadiku. Bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Dan aku berkata di dalam nama Yesus, segala kutuk turunan, segala mantra-mantra, sihir, teluh peret, dan semua manifestasi iblis yang sebelumnya terjadi dalam hidupku, aku perintahkan demi nama Yesus, lepaskan, tinggalkan kehidupanku. Sebab hidupku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga untuk darah Yesus yang telah mengampuni setiap salah pelanggaran dan dosaku. Sekarang aku menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang Roh Kudus memimpin hidupku. Dan hidupku penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala yang baik.